Tiongkok versus Taiwan, sejarah terpecah, bayangan perang, dan cermin untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, channel tempat kita bareng-bareng belajar hal-hal yang mungkin belum terlintas di benak kita. Karena sejatinya belajar itu bukan cuma soal buku dan teori, tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan dunia kapanpun dan dimanapun kita berada. Sejarah bukan sekedar catatan masa lalu, ia adalah cermin yang memantulkan siapa kita hari ini. Oleh karena itu, sekarang saya akan berbagi mengenai bayangkan sebuah rumah besar yang suatu hari retak di tengah, lalu dua penghuninya berselisih. Siapa yang berhak atas rumah itu? Siapa pewaris sah? Dan lebih penting lagi, apa yang terjadi bila keduanya saling menolak untuk mengalah? Itulah kisah Tiongkok dan Taiwan. Kisah dimulai dari sejarah yang sama, tapi tumbuh menjadi dua narasi yang saling bertolak belakang. Mari kita tarik benang merah sejarahnya. Pada tahun 1911, dinasti Qing yang telah berkuasa selama ratusan tahun runtuh. Maka berdirilah Republik Tiongkok, dipimpin oleh Sun Yat-sen dan Partai Nasionalis Kuomintang. Namun, stabilitas tak bertahan lama. Muncul kekuatan baru, yaitu Partai Komunis Tiongkok yang kelak dipimpin oleh Mao Zedong. Perang saudara pun meletus, berlangsung selama beberapa dekade dengan jeda sementara karena Jepang menginvasi Tiongkok pada Perang Dunia Kedua. Tapi, usai perang, konflik domestik kembali membara. Akhirnya pada tahun 1949, Mao Zedong berhasil menguasai daratan Tiongkok dan memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Sementara itu, pemerintahan nasionalis yang kalah melarikan diri ke Pulau Taiwan dan tetap menyebut diri mereka sebagai Republik Tiongkok. Jadi ada dua Tiongkok ya. Pertama di daratan, yang kedua di Pulau Taiwan. Dan sejak saat itu dunia mulai menyaksikan dua entitas Tiongkok yang saling mengklaim kebenaran historis dan politik. Lalu masuklah peran Amerika Serikat. Awalnya Amerika Serikat mengakui Taiwan sebagai Tiongkok yang sah. Tapi pada tahun 1979, Amerika Serikat berpaling dan secara resmi mengakui Beijing. Namun menariknya, Amerika Serikat tidak sepenuhnya meninggalkan Taiwan. Biasa, politik standar ganda. Mereka mengesahkan Taiwan Relation Act, sebuah perjanjian atau undang-undang yang menyatakan bahwa Amerika Serikat akan membantu Taiwan mempertahankan dirinya jika diserang. Artinya, meskipun tidak mengakui Taiwan secara diplomatik, Amerika Serikat tetap menjadi penjaga tak resmi Taiwan. Dan disinilah ketegangan makin membesar. Tiongkok terus menegaskan kebijakan satu Tiongkok bahwa Taiwan adalah bagian yang tak terpisahkan. Tapi Taiwan di bawah generasi baru justru semakin menegaskan identitasnya sendiri sebagai bangsa yang demokratis, progresif, dan mandiri. Mereka tidak secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan karena tahu langkah tersebut bisa memicu perang terbuka. Namun, tindakan simbolik sering jadi api kecil pemicu, seperti kunjungan pejabat tinggi Amerika Serikat ke Taiwan, latihan militer gabungan, hingga pernyataan-pernyataan provokatif di media. Dan bayangan perang kini bukan sekedar teori. Banyak pengamat global memperkirakan bahwa 20 tahun ke depan bisa menjadi masa yang paling krusial, di mana Tiongkok mungkin akan mencoba menyatukan Taiwan secara paksa. Tiongkok sendiri telah membangun kekuatan militer terbesar di Asia, termasuk memperluas armada lautnya, sistem rudal, dan kemampuan cyber. Sementara Amerika Serikat bersama sekutunya seperti Jepang dan Australia diam-diam menyusun strategi pertahanan untuk jika itu terjadi. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia akan menyaksikan perang besar di Asia Timur? Dan apa relevansinya bagi kita sebagai bangsa Indonesia? Teman-teman, dari konflik ini kita bisa mengambil minimal 3 pelajaran besar. Pertama, perpecahan dalam negeri bisa meninggalkan luka yang puluhan tahun belum tentu sembuh. Tiongkok dan Taiwan contohnya adalah bukti bahwa perang saudara bukan hanya soal senjata, tapi soal luka batin kolektif yang sulit disatukan kembali. Di Indonesia kita harus selalu ingat pentingnya menjaga harmoni meski berbeda pendapat. Persatuan bukan berarti seragam, tetapi bisa duduk bersama dalam perbedaan. Pelajaran yang kedua, kita belajar bahwa hubungan internasional bukan hanya soal siapa yang paling kuat, tapi juga siapa yang paling cerdas memainkan diplomasi. Taiwan dan Tiongkok sama-sama menggunakan kekuatan soft power dari mulai ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, hingga budaya. Indonesia pun harus terus memperkuat peran diplomatiknya di Asia dan dunia.
Indonesia punya modal besar sebagai negara yang kaya akan budaya, sumber daya, dan yang lainnya. Poin yang ketiga, generasi muda harus melek geopolitik. Dunia tidak lagi hanya soal nasionalisme, tapi juga aliansi, strategi, dan daya saing global. Apa yang terjadi di Taiwan bisa berdampak ke jalur pelayaran, rantai pasok teknologi, bahkan stabilitas ekonomi dunia yang akhirnya juga memengaruhi kita di Indonesia. Jadi, sejarah ini bukan hanya milik Tiongkok dan Taiwan, tapi juga cermin bagi kita untuk bersatu dalam perbedaan, cerdas dalam diplomasi, dan tangguh dalam menjaga kedaulatan. Karena bangsa yang bijak bukan yang menutup mata dari konflik dunia, tapi yang bisa memetik pelajaran darinya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, sejarah tidak mengulang, tapi ia sering berima. Tugas kitalah memastikan adanya damai, bukan destruktif. Kalau teman-teman suka konten-konten sejarah seperti ini, silakan support channel ini dengan cara klik like, tulis komen, dan subscribe. Dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.